Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalina wal akhirin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sore ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk sama-sama menambah pengetahuan agama kita. Sholawat dan salam penghormatan semoga senantiasa tertuju kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi telah dibacakan kepada kita, diperdengarkan rangkaian firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Al-Qur'an pada surah Ali Imran ayat 102 sampai ayat 104. Nah, untuk lebih sempurnanya saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian sama-sama kita membaca, kemudian kita menelaah, kita mengkaji kandungan dari ayat-ayat yang telah dibacakan tersebut. Kita mulai dari ayat pertama yang dibacakan tadi, surah Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim atau berserah diri. Nah, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diberi gelar sebagai Mursyidul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir, juga digelari sebagai Bahrul Ilmi, lautan ilmu, yaitu Abdullah ibnu Abbas. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Beliau sejak usia yang masih kanak-kanak sudah mendapatkan bimbingan secara khusus dan secara langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah memberikan doa yang kemudian menjadi salah satu sebab dikarunianya beliau dengan pemahaman ilmu yang sangat mendalam. Doa yang berbunyi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman yang dalam tentang agama dan ajarkan kepadanya takwil, pemahaman tentang ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, beliau berkata, apabila engkau membaca atau mendengar ayat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata beliau, pasanglah telingamu baik-baik. Pasang telingamu baik-baik. Karena apa yang akan Allah sampaikan setelah itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupanmu. Nah, ini ayat, Bu, dimulai dengan ungkapan tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka mari kita pasang telinga kita baik-baik untuk mendengarkan apa yang akan Allah sampaikan setelahnya itu. Nah,
Ada dua hal yang kemudian Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Satu dalam bentuk perintah, satu dalam bentuk larangan. Jadi hidup di dunia begitu. Ada perintah, ada larangan. Seperti itu kehidupan di dunia ini. Perintah itu untuk dilaksanakan, larangan itu untuk ditinggalkan. Ya, pasti itu di dalam hidup. Ada perintah, ada larangan. Ya, apa perintah Allah Subhanahu wa taala? Perintahnya Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa? Secara bahasa takwa itu artinya menjauhkan diri. Takwa artinya menjauhkan diri. Jadi kalau bertakwa kepada Allah artinya menjauhkan diri dari Allah. Maksudnya apa? Apa kita mau menjauh dari Allah? Ya, tentu tidak, Bu ya. Nah, yang dimaksud di situ adalah menjauhkan diri kita dari mendapatkan azab, siksa, hukumannya Allah. Itu takwa. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang berusaha menjauhkan dirinya sehingga dia tidak terkena azab, tidak terkena hukuman, tidak terkena siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya tentu dengan imtisalul awamir, laksanakan perintahnya Allah, wajtinabun nawahi, dan jauhi larangannya Allah SWT. Kalau perintah Allah sudah dilaksanakan, kemudian apa yang dilarang kita tinggalkan, maka insya Allah kita akan terjauh dari azabnya, dari siksanya, dari hukumannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna dari takwa. Nah, sekarang di dalam ayat ini perintah itu disifati dengan haqqa tuqati, sebenar-benarnya takwa. Apa kesan yang Ibu peroleh dari penggalan tadi? Sebenar-benarnya takwa. Ini perintahnya tegas atau longgar, Bu ini? Tegas ya? Sebenar-benarnya takwa. Coba kalau ada yang bawa mushaf, dibuka surah At-Taghabun ayat 16. Di situ ayatnya berbunyi begini: fattaqullaha mastata'tum. Surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupan kalian. Saya ulangi, Bu. Surah At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kepada Allah sesuai kesanggupan kalian. Kalau ayat itu, Bu, didengarkan kesannya tegas atau longgar, Bu? Longgar, Bu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa sesuai kesanggupan. Kayaknya agak-agak longgar, Bu, dikatakan sesuai dengan kesanggupan. Sama kalau misalnya katakan bersih-bersihkan dulu rumah, ya sesuai kesanggupanmu, masak sesuai kesanggupanmu, itu kesannya agak longgar. Tapi kalau misalnya dikatakan bersihkan rumah sebersih-bersihnya, wah, ini perintahnya tegas. Jadi ini ada dua ayat yang nadanya itu berbeda. Kalau tadi di At-Taghabun ayat 16 perintahnya agak longgar, bertakwalah sesuai kesanggupan. Tapi kalau ayat yang tadi dibacakan, Bu ya, tegas, bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Gimana penjelasannya? Ada ulama yang menjelaskan begini. Kalau di At-Taghabun ayat 16 itu dalam proses. Jadi dalam proses ketakwaan itu ya kita melakukan ketaatan kepada Allah sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kemampuan kita. Pada awalnya kita salat, yang penting yang wajib dulu. Kalau yang sunnah ya ditambah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita misalnya puasa, yang penting yang wajib dulu puasa Ramadan. Kemudian kalau ada puasa Ramadan yang tidak dilaksanakan karena satu sebab, apalagi ibu-ibu, yang penting diqada, diganti. Kalau puasa sunnah sesuai dengan kesanggupan lah, beda-beda. Ya, misalnya lagi dalam masalah harta, yang penting zakatnya ditunaikan, zakat fitrahnya, kemudian zakat hartanya kalau sudah mencapai nisab dan haulnya. Kalau masalah sedekahnya ya sesuai dengan kesanggupan. Mungkin beda-beda, Bu, besarannya sesuai dengan kelapangan hati kita, Bu ya. Awalnya seperti itu. Tapi kalau di ayat ini ya, di surah Ali Imran yang Ibu bacakan ayat 102 ini, itu adalah sasaran yang dituju, sasaran akhir yang dituju.
Jadi tujuan akhir yang dituju bagaimana supaya ketakwaan itu benar-benar takwa, bukan lagi sekedar sebatas, tapi benar-benar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncaknya itu yang diharapkan, benar-benar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti takwa tadi dua, imtisalul awamir, laksanakan perintah, kemudian ijtinabun nawahi, dan jauhilah larangan. Kalaupun belum bisa sampai kepada sasaran akhir, yang penting tadi bertakwa sesuai dengan kesanggupan. Pernah ada sahabat datang ke Nabi, dia sampaikan, ya Rasulullah, bagaimana ya kalau misalnya saya cuma salat wajib saja, tidak salat sunnah. Kemudian saya cuma puasa Ramadan, tidak puasa sunnah, tapi yang Allah halalkan saya halalkan. Saya halalkan artinya saya tidak melakukan yang Allah haramkan. Yang Allah haramkan ya saya jauhi, saya tidak melanggar. Tapi kalau masalah ketaatan, yang wajib-wajib saja yang saya kerjakan ya Rasulullah. Tidak ada salat sunnahku, tidak ada puasa sunnahku. Apakah kalau model beragama saya begitu saya bisa masuk surga? Apa jawaban Nabi? Oh bisa. Asal benar yang kamu katakan, kamu akan masuk surga. Jadi paling tidak dalam prosesnya seperti itu. Meskipun sasaran akhir yang kita tuju itu adalah bagaimana supaya ketakwaan kita benar-benar ketakwaan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perintahnya. Nah, tadi saya sebut ada satu perintah, ada satu larangan. Apa larangannya? Wala tamutunna. Jangan sekali-kali mati. Karena di situ ada nun, huruf nun Bu, di akhir fi'il kata kerja. Wala tamutunna. Ini namanya nun penguat, bahasa Arabnya nun taukid. Karena itu saya terjemahkan jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Muslim itu artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mati kecuali dalam keadaan berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Pertanyaannya, apakah ada seorang manusia yang bisa menentukan waktu kematiannya? Tidak ada, Bude. Terus kenapa Allah katakan jangan dulu, seakan-akan maksudnya jangan dulu mati ya, sebelum kamu benar-benar dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tapi kita tidak bisa menentukan waktu kematian. Berarti maknanya adalah selalulah berusaha agar dalam segala keadaan kita berserah diri kepada Allah. Jadi kapanpun Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa melalui malakul maut, dan kita menghadap kepada Allah dalam keadaan berserah diri kepadanya. Maka Ibu sekalian, kita harus selalu dalam keadaan siap berserah diri kepada Allah SWT. Caranya yang sederhana, tidak pernah putus zikir kita. Zikir itu dua macam maknanya minimal. Satu, zikir dengan hati, berarti mengingat. Yang kedua, zikir dengan lisan, berarti menyebut. Ya, kalau zikir dengan lisan, kan ada waktu-waktu tertentunya di mana tidak boleh. Ada tempat-tempat tertentu tidak boleh, seperti kalau di dalam toilet kan tidak bisa kita mengucapkan dengan lisan. Tapi kalau zikir dengan hati, tidak ada batasan tempat, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan keadaan. Jadi usahakan tidak pernah sekalipun kita putus dari zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hati. Itulah makna dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Nabi. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam sepanjang hidupnya. Itu zikir. Bahkan termasuk ketika tidur. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah Anda tidur dulu sebelum salat witir? Apa jawabannya Nabi? Tanamu ainayya wa la yanamu qalbi. Kedua mataku terpejam, tidur mataku, tapi hatiku tidak pernah tidur. Jadi sekalipun Rasulullah SAW itu tidur, matanya terpejam, tapi hatinya tetap berzikir, tetap ingat kepada Allah. Kita bisa kira-kira begitu? Tidak bisa Bu ya? Tidak bisa. Maka usahakan sebelum tidur kita berzikir. Sebelum tidur kita berzikir. Tidur itu mesti direncanakan. Tidak boleh ketiduran terus. Apa bedanya tidur yang direncanakan dengan ketiduran? Kalau tidak direncanakan, sementara asyik nonton sinetron depan televisi,
Wih, ketiduran kak. Ini tidak direncanakan tidurnya. Ya, hati-hati. Malakul maut biasa cabut nyawa itu sesuai dengan apa yang menjadi kebiasaan kita. Kalau ada orang kebiasaannya depan televisi sampai tertidur, nanti malakul maut cabut nyawanya sementara dia asing nonton televisi. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba terdengar kabar ada itu warga Villa Mutiara Lestari lagi asing nonton televisi tiba-tiba meninggal. Biasa. Tapi kalau kebiasaan kita berzikir, usahakan yang terakhir terbetik di hati atau bahkan diucapkan lisan sampai mata terpejam itu kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai kita tidur. Kalau kebiasaan seperti itu, kapanpun malakul maut mencabut nyawa, maka kita dalam keadaan muslim berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang berikutnya ayat 103. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Seperti ayat sebelumnya, Bu. Ini dimulai dengan satu perintah, satu larangan. Apa perintahnya Allah? Berpegang teguhlah kalian kepada talinya Allah. Itu perintahnya. Larangannya apa? Janganlah kalian bercerai-berai. Jadi berpegang teguh kepada talinya Allah, hablillah. Apa itu talinya Allah? Ada ulama yang mengatakan talinya Allah ya Al-Quran. Al-Quran tali Allah ini. Jadi berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Ada ulama yang mengatakan talinya Allah itu adalah agama. Jadi agama ini adalah talinya. Ya tidak bertentangan pendapat itu karena ajaran-ajaran agama adanya di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada yang berpegang teguh kepada Al-Quran, itu artinya dia telah berpegang teguh kepada agama Allah. Mengapa agama itu diumpamakan seperti tali? Apa fungsinya tali? Mengikat. Jadi agama itu mengikat kita, mengikat, memberikan batasan-batasan. Orang kalau diikat kan terbatas, beri. Agama itu mengikat dan membatasi kita. Seandainya, mohon maaf, seandainya ada seseorang tidak beragama, dalam hal ini tidak beragama Islam, apakah kemudian ada larangan baginya untuk minum minuman keras misalnya? Tidak, jadi kamu kok minum? Tapi karena kamu orang Islam, maka kamu dilarang untuk minum minuman keras. Kalau misalnya, mohon maaf, ibu-ibu bukan seorang muslimah, apakah ibu dilarang untuk memperlihatkan auratnya misalnya? Tidak, ibu tapi karena ibu orang Islam, maka ibu diikat, ibu dilarang, ibu dibatasi. Kalau begitu Ustaz, berarti agama tidak baik. Karena agama itu mengikat dan membatasi. Apakah semua pembatasan itu tidak baik? Tidak. Ada pembatasan yang baik. Justru kalau tidak ada pembatasan, menjadi tidak baik itu. Jadi tidak baik. Mohon maaf, ibu-ibu sebagai orang tua, anak-anaknya dikasih kebebasan sebebas-bebasnya atau ada batasan? Ada batasan. Kalau anak ibu yang perempuan keluar rumah misalnya, dikasih batasan jam berapa harus pulang misalnya. Keluar rumah ki pokoknya sebelum maghrib ada maki di rumah atau misalnya paling tidak kalau keluar rumah ki paling tidak jam 8 ada maki di rumah Jadi ibu kasih pembatasan. Pembatasan itu ditujukan untuk yang buruk atau ditujukan untuk kebaikan anak? Kebaikan. Sama juga, Bu, di lingkungan pendidikan kan pasti ada batasan-batasannya. Tapi pembatasan itu fungsinya adalah untuk kebaikan. Nah, agama juga begitu, membatasi kita ini, tapi tujuan pembatasan itu adalah untuk kebaikan. Yakinlah ibu sekalian, kalau ada perbuatan yang dilarang oleh Allah di dalam agama kita, maka pasti tujuannya itu adalah untuk kebaikan kita sendiri, untuk kemaslahatan kita ini. Dan sebaliknya, kalau larangan itu dilanggar, pasti akan mendatangkan keburukan dalam kehidupan kita. Maka agama mengikat kita, memberikan pembatasan, tapi pembatasan yang tujuannya untuk hal-hal yang baik. Apalagi fungsinya tali itu, ketika sesuatu diikat, saya contoh berapa orang kita ini, anggaplah 50 ya misalnya,
misalnya itu 50 atau 60 misalnya. Terus dikasih satu-satu lidi, satu batang lidi. Kasih satu batang lidi. Terus diminta bersihkan dulu halaman masjid. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai bisa bersih itu? Wih, enggak selesai Ibu ya. Enggak selesai. Tapi sekarang lidi yang 60 tadi dikumpul, terus disatukan, diikat. Enggak usah dikasih satu-satu, satu orang mau dikasih. Kira-kira bisa selesai, Bu? Oh, dalam waktu yang singkat. Jadi itu artinya agama ini mengikat dan menyatukan kita sehingga menjadi kuat. Di agama itu berfungsi untuk menyatukan kita. Makanya nanti ada ayat di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang bersaudara. Itu menguatkan kita. Maka ada larangan di lanjutan ayat ini, wala tafarraqu, janganlah kalian bercerai-berai. Maka semua amalan yang bisa memperkuat persaudaraan umat itu akan diperintahkan. Sebaliknya semua tindakan yang bisa merusak persatuan pasti akan dilarang. Apa-apa saja yang bisa memperkuat persaudaraan kita. Di antaranya yang sederhana lah ya, mengucapkan salam. Temu sesama muslim, ucapkan salam. Salam itu selain identitas keislaman, salam juga adalah satu bentuk tahiyah, bentuk penghormatan sekaligus doa. Ya, sekaligus doa. Kita doakan yang disalami supaya dia mendapatkan 3 hal: keselamatan, kasih sayangnya Allah, dan keberkahan. Ya, yang kedua yang bisa kita lakukan adalah musafaha. Musafaha itu jabat tangan. Jabat tangan, Bu. Ya. Izal taqal musliman, kalau ada 2 orang Islam ketemu, fayatasafahani, lalu berjabat tangan, fahamidallaha wastaghfara, memuji Allah dan minta ampun kepada Allah, ghufira lahuma ma lam yaftarika, dosa keduanya diampuni oleh Allah selama mereka belum berpisah. Yang paling baik, Bu, yang pertama mengulurkan tangannya. Lebih bagus lagi yang terakhir menarik tangannya. Saya itu kalau jabat tangan lebih senang membaca alhamdulillah astaghfirullah. Kan di hadis tadi disebut memuji Allah dan minta ampun. Tapi kalau mau baca salawat itu juga bagus. InsyaAllah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah selama masih jabat tangan dan belum berpisah. Biasakan berjabat tangan. Apalagi sekarang tidak terlalu dilarang, bisa menjabat tangan apa. Ya, alhamdulillah dengan izin Allah SWT. Ya, kemudian yang berikutnya yang bisa memperkuat persaudaraan kita yaitu saling mengunjungi. Ya, saling mengunjungi, Bu ya. Apalagi kalau ada yang sakit, kasihan. Ada keluarga atau saudara atau tetangga yang sakit, kunjungi, kuatkan hatinya, doakan. Jangan malah dilemahkan. Ada orang sakit, kasihan, habis dijenguk tambah parah penyakitnya. Bagaimana tidak yang datang menjenguk? Ini penyakitnya, Bu, mirip sekali penyakitnya teman saya. 10 hari kasihan dirawat di rumah sakit, meninggal. Langsung tak bangka, kaget itu orang sakit. Berarti tinggal 3 hari lah ini, 7 hari masa sakit ini. Dikuatkan hatinya, jangan malah dilemahkan. Didoakan, boleh duduk di dekat atau di bagian kepalanya orang sakit, terus doakan. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfi'ak. As'alullahal azim, saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbal arsyil azim, penguasa aras yang agung, ayyashfi'ak, agar dia menyembuhkanmu. 7 kali saja dibaca itu. Nabi janji kalau ada orang sakit keras dibacakan doa ini di dekatnya 7 kali, asal bukan penyakit itu yang mendatangkan ajalnya, Allah segerakan sembuhnya. Dihafal tadi, Bu? Sudah dihafal? Oh, ini makanya aku tanya, boleh hafal belum deh? Baik. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfi'ak. Okay. As'alullahal azim, Rabbal arsyil azim, ayyashfi'ak. Saya memohon kepada Allah yang Maha Agung, penguasa aras yang agung,
agar dia menyembuhkanmu. 7 kali Bu ya, dibaca. Apalagi yang bisa memperkuat persaudaraan di antara sesama muslim? Saling memberi hadiah. Ya, saling memberi hadiah. Saling memberilah hadiah, niscaya kecintaan di antara kalian akan semakin bertambah. Dikasih hadiah. Ya. Apalagi yang bisa memperkuat persaudaraan di antara kita? Saling mendoakan. Saling mendoakan. Jadi kalau berdoa jangan terlalu kikir. Cuma diri sendiri yang didoakan. Dulu ada sahabat berdoa begini, ditegur Nabi itu, Allahumma arhamni, ya Allah sayangi saya, warham Muhammadan, sayangi Muhammad. Sampai di situ masih bagus doanya. Lalu dia lanjutkan, wala tarham ghairana, jangan sayangi selain kami berdua ya Allah. Kata Nabi, laqad tahajjar tawasan, kamu sudah mempersempit yang sangat luas. Itu rahmanya Allah sangat luas. Masa kamu minta sayangi Nabi, sayangi saya, orang lain tidak usah disayangi? Jangan begitu. Dibiasakan mendoakan orang lain. Jadi, kalau kita doakan orang lain ikhlas, malaikat akan mendoakan kita dengan doa yang sama. Itu diantara yang bisa dilakukan untuk memperkuat persaudaraan. Nah, terus masih banyak sebetulnya. Yang sebaliknya Bu, tindakan yang berpotensi merusak persaudaraan kita ini. Apa saja itu? Ya diantaranya mengejek, merendahkan, menghina orang lain. Karena itu di Al-Quran juga diingatkan, janganlah sekelompok laki-laki merendahkan sekelompok laki-laki yang lain. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Jangan juga sekelompok wanita merendahkan sekelompok wanita yang lain. Karena boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada wanita yang merendahkannya. Yang biasakan merendahkan orang lain. Tiap-tiap manusia itu ada kelebihannya, tentu ada juga kekurangannya. Tidak ada orang kecuali Rasulullah SAW yang pada dirinya tidak ada kekurangan. Pasti kita semua ada kekurangan. Jadi sebelum merendahkan orang lebih baik kita menyibukkan diri untuk melihat kekurangan diri kita. Terus apalagi Bu yang berpotensi untuk merusak? Saya sebutkan beberapa poin saja. Suka berprasangka buruk sama sesama, suudzon. Kalau sudah suka berprasangka buruk, biasanya tidak puas kalau prasangka saja, maka dia akan melakukan tajassus. Pergi ke sana kemari dia cek itu, cari informasi benar tidak begitu, benar tidak begitu. Kalau sudah dapat informasi ternyata benar, biasanya tidak puas kalau cuma dia yang tahu. Maunya satu kelompok pengajian tahu semua, satu kompleks tahu semua, satu grup WA tahu semua. Hanya dilarang, jangan menggibah. Jadi 3 perbuatan tadi Bu disebut secara terstruktur di Al-Quran. Terstruktur itu. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah prasangka. Banyak prasangka, sesungguhnya beberapa prasangka itu adalah dosa. Lalu dilanjut, wala tajassasu, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu dilanjut lagi, wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan juga sebagian kalian menceritakan kekurangan sebagian yang lain. Bagaimana Ustaz kalau yang saya cerita itu benar? Justru itu lagi Bapak kalau benar yang dicerita. Ada 3 perbuatan ini yang dilarang, beda-beda istilahnya. Yang pertama namanya ifkun. Ifkun itu menceritakan sesuatu yang masih desas-desus, belum jelas benar atau salah. Nah, inilah yang gosip lah sebetulnya kalau bahasa Indonesia Bu ya. Belum jelas benar atau salah kita sudah sebarluaskan, jangan. Yang kedua menceritakan sesuatu yang tidak benar. Wah ini lebih parah lagi dosanya karena tidak benar. Berarti memfitnah kalau bahasa Indonesia. Yang Al-Quran biasa disebut buhtan. Yang ketiga menceritakan sesuatu yang benar. Kalau benar kenapa dilarang? Karena yang kita cerita itu tidak disukai oleh orangnya. Biar benar kalau dia tidak menyukainya. Pernah Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Ya. Maka kemudian sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Terus tanya, ghibah itu zikruka akhaka bima yakrah, menceritakan saudaramu apa yang dia tidak suka.
Terus sahabat lalu bertanya, bagaimana kalau yang saya cerita benar ya Rasulullah? Kalau benar yang kamu cerita itulah ghibah. Kalau tidak benar berarti kamu sudah memfitnahnya. Tapi ada beberapa pengecualian, Bu. Ada kondisi-kondisi tertentu boleh kita cerita jeleknya orang. Ada itu kondisi tertentu. Apa itu? Satu, dalam rangka istifta, meminta fatwa, meminta pendapat. Asal disampaikan pada orang yang tepat, misalnya pada tokoh agama atau kepada orang yang sangat kita percayai dengan maksud meminta pendapat. Pernah di masa Nabi ada seorang istri namanya Hindum. Datang ke Nabi, dia cerita, ya Rasulullah, inna zawji rajulun sahih. Itu suamiku ya Rasulullah kikir sekali. Dia cerita jeleknya suaminya ini, kikir sekali suamiku itu ya Rasulullah. Tapi itu boleh. Kenapa boleh? Ceritanya ke Nabi mau minta pendapat. Pendapat apa? Kata Hindun, bisakah saya itu sebagai istri mengambil uangnya suami diam-diam tanpa memberitahu? Bagus ini pertanyaanmu. Kira-kira bolehkah istri mengambil uang suami diam-diam tanpa minta izin? Boleh tidak? Kayaknya rata-rata pernah ini atau sering. Apa jawaban Nabi? Silakan ambil. Ternyata memang boleh, Bu. Mulai nanti malam silakan Ibu ambil uang suami diam-diam, boleh. Khuzi ma yakfiki wa waladik bil ma'ruf. Silakan ambil untukmu dan untuk anakmu, tapi dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Itu kalau suami kikir. Kalau tidak kikir tidak boleh, ya. Ibu yang dimuliakan Allah. Apalagi pengecualiannya, boleh kita cerita jeleknya orang kalau itu dilakukan dengan maksud untuk menghindarkan orang lain dari akibat buruk perbuatannya. Ada misalnya ada orang Bu itu terkenal sekali, kalau dia pinjam uang tidak pernah kembali. Tidak pernah kembali. Terus ada kasihan warga baru ini tidak kenal sifatnya, didatangi, ada nih lagi korbannya yang baru nanti ini. Boleh kita sampaikan, Ibu hati-hati kini, karena apa-apa itu orang sudah terkenal sekali di sini. Jadi kita cerita jeleknya itu dengan maksud untuk menghindarkan orang lain dari akibat buruk perbuatannya. Terus yang berikutnya, boleh kita ceritakan kejelekan atau kekurangan seseorang kalau dia sendiri sudah terang-terangan, jadi untuk apa lagi disembunyikan? Dia tulis besar-besar di depan tokonya, di sini dijual minuman keras. Penjual minuman keras itu dijangkau cerita jeleknya orang. Itu apa lagi disembunyikan? Ya, dia tulis besar-besar depan tokonya. Ada yang pergi dari satu rumah ke rumah yang dia tawarkan, Ibu mau pinjam uang, bunganya sekian. Terus rentenir itu cerita. Tidak boleh itu cerita jeleknya. Itu apa lagi disembunyi, dan dia sendiri yang mendatangi semua orang. Dia kirim di grup-grup WA, siapa yang butuh pinjaman, bunganya sekian. Nah, rentenir ini. Boleh juga cerita, banyak sebetulnya beberapa contoh terakhir. Boleh kita cerita dalam tanda kutip, mungkin kekurangan, bukan kejelekan, keburukan ya. Seseorang, kalau itu yang membuat dia mudah dikenal. Nah, contoh, ada yang datang di kompleks ini, terus tanya, di mana itu rumahnya Pak Iwan? Kebetulan banyak yang namanya, mau maaf kalau ada yang namanya ini. Kebetulan saja ini yang tiba-tiba muncul di lisan saya. Di mana rumahnya Pak Iwan? Pak Iwan yang mana itu, Bu? Itu kayak yang botak-botak. Itu saya bilang, itu kita sebut botak-botaknya itu bukan dengan maksud merendahkan, tapi memang dia terkenalnya begitu sini. Memang bagian botak-botak ya. Oh iya di situ rumahnya itu. Dekat masjid. Ada kamu? Oh, minta maaf kamu dah. Astagfirullah. Iya. Contoh benar. Contoh itu hal-hal yang boleh, yang boleh, karena bukan dengan maksud merendahkan, tapi itu yang membuat dia dikenal. Nah, atau misalnya yang lain, ini yang tidak ada ini di sini. Ada di mana rumahnya Pak Adi misalnya, Pak Adi yang mana? Oh itu yang pincang-pincang kah? Nah, misalnya. Jangan lagi bilang masih ada juga. Ada ya. Astagfirullah. Jangan kasih contoh lagi deh. Nanti ada semua. Baik. Astagfirullah. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh SWT.
Nah, kita kembali ke ayat. Berpegang teguh kepada talinya Allah kalian semua dan jangan bercerai-berai. Wazkuru nikmatallahi alaikum. Ingat nikmat Allah yang telah dicurahkan kepada kalian iz kuntum a'da, ketika dulunya kalian bermusuh-musuhan, fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah lembutkan hati-hati kalian, fa asbahtum bi nikmatihi ikhwana, sehingga dengan nikmatnya itu kalian menjadi bersaudara. Jadi di sini disebut kata nikmat dua kali. Ya, ingat nikmat Allah, dengan nikmatnya kalian bersaudara. Pada awalnya nikmat itu semua yang Allah karuniakan kepada manusia, bermanfaat dunia akhirat. Tapi di ayat ini dikhususkan makna nikmat dalam arti agama. Karena agama itu adalah nikmat Allah yang terbesar yang dikaruniakan kepada manusia secara keseluruhan. Sebelum agama itu hadir, bermusuhan, suku Aus, suku Khazraj di Madinah, bermusuhan lama, beratus-ratus tahun mereka berperang. Begitu agama hadir, mereka kemudian menjadi bersaudara. Jadi agama ini yang mempersaudarakan kita. Sama di misalnya ayat terakhir surah Ad-Duha, wa amma bi nikmati rabbika fahadis, dan adapun terhadap nikmat Tuhanmu ya Muhammad fahadis, ceritakanlah, sampaikan. Oh, nikmat apa itu? Tentu yang terutama nikmat agama. Maka di ayat disebutkan, Bu, agama itulah yang telah menyelamatkan manusia yang tadinya berada di tepi jurang api neraka. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan hidayah. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya kira itu pengantar yang saya sampaikan. Saya ingin memberikan waktu, masih ada ibu ya, yang lapang. Kalau ada hal-hal yang ingin ibu tambahkan, ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, baik yang berkaitan dengan pembahasan tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan kepada ibu-ibu sekalian. Demikian untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian